salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam tetap keadaan sehat selalu dan tetap bersukacita. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai keadilan dan perdamaian dalam keluarga, di mana bahan Alkitabnya kita dapat baca di dalam Yesaya 57 ayat 21 dan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kita lihat terlebih dahulu mengenai ketidakadilan di dalam keluarga. Apa-apa saja, yaitu egois, mau menang sendiri, tidak bertanggung jawab dan kurangnya kasih, relasi yang tidak harmonis, saling membenci, dan tidak mau bertolong-tolongan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam skala kecil, di mana masalah juga dapat menimbulkan dampak positif. Kita menjadi lebih memahami orang lain, berusaha mengelola konflik yang ada, menjadi lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Konflik yang berkepanjangan dan dalam skala yang berat, ini juga bisa menimbulkan dampak yang menghancurkan karena tidak pernah diupayakan adanya usaha perdamaian. Nah, kita lihat ketidakadilan ini berasal dari kata adil. Apa itu adil? Yaitu sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan harus selalu memperhatikan kepentingan dari dua pihak yang berlainan, tidak hanya satu pihak. Dan juga keadilan ini sesungguhnya mempunyai perspektif yang mengatur dan menertibkan kehidupan seseorang. Lalu apa itu keadilan? Keadilan ini diartikan dalam kondisi yang pertama sama berat, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak. Kemudian yang kedua, keadilan ini berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, keadilan ini juga dapat diartikan sepatutnya ataupun tidak sewenang-wenang. Lalu kita lihat bagaimana keadilan dalam keluarga. Nah, kita lihat dulu pengertian keadilan dalam bahasa Yunani, di mana keadilan dalam bahasa Yunani ini disebut dengan dikaiosune, yaitu adil, tulus, benar, dan tidak salah. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, keadilan ini dapat disebut dengan mispat, hukum atau keputusan, dan sedekah, yaitu kebenaran. Keadilan ini dimulai dari keluarga, dan juga keadilan ini berimplikasi pada beberapa prinsip, yaitu kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Itu dapat kita jawab dalam diri kita sendiri, dan tentunya seseorang yang sudah membawa damai itu dapat dilihat ketika dia meneladani Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya kita lebih dulu berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah yang merupakan dasar utama dalam kehidupan. Dapat kita lihat apa contoh perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dapat kita lihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini lebih lanjut dapat dibaca dalam Yohanes 4 ayat 9 sampai 18. Di mana pada ayat ini kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan, di mana pendamai dengan orang Samaria yang sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lalu kita lihat ada beberapa masalah yang dihadapi kaum muda. Nah, dapat kita lihat di sini, Philip Tandilintin menerapkan 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda. Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga gereja, dan yang keempat diri kaum muda sendiri. Kita lihat masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Kaum muda juga harus bisa melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kaum muda tersebut. Kemudian kita lihat apa saja konflik dalam keluarga. Nah, konflik dalam keluarga ini
Yang pertama, kesenjangan atau jarak antara kaum muda dan orang tua. Kemudian kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua. Lalu menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi komunikasi. Dan dapat kita lihat juga posisi anak dalam keluarga, baik itu sulung maupun bungsu. Lalu permasalahan dalam diri kaum muda itu sendiri, di mana psikis dan fisik yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar. Lalu apa saja yang menjadi penyebab terhambatnya perkembangan seorang remaja? Yaitu yang pertama, kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau yang disebut minder, kemudian pengaruh pernikahan dini, lalu upaya untuk mengubah tradisi. Lalu bagaimana peran keluarga? Nah, kita lihat bahwa kekuatan keluarga ini, bahkan bangsa ini sangat ditentukan oleh keluarga, di mana pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah sumber perdamaian dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. Lalu bagaimana penjelasan Alkitab mengenai perdamaian ini? Dapat kita lihat di dalam Yesaya 57 ayat 21, di mana dia mengungkapkan bahwa tidak akan ada damai apabila umat Tuhan tetap melakukan ketidakadilan atau kefasikan. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Kemudian, keadilan merupakan langkah awal untuk memasuki suasana damai sejahtera. Maksudnya di sini, dalam damai sejahtera ini tentunya harus kita bersikap adil. Kita harus menunjukkan keadilan terlebih dahulu, barulah damai sejahtera itu akan dapat kita rasakan. Kemudian dalam ayat ini, Nabi Yesaya menyerukan dan mengusahakan agar masalah ketidakadilan lebih dulu digarap dan diatasi sehingga damai sejahtera itu pada akhirnya menjadi realita komunitas. Selanjutnya kita lihat di dalam Matius 5 ayat 9. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, orang tersebut harus lebih dahulu menerima damai dan selanjutnya menyampaikan kepada semua orang sebagai kesaksiannya. Dan mereka inilah yang akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah bagaimana keadilan harus kita dapat lakukan dalam kehidupan keluarga terlebih dahulu. Oleh karena itu kita bisa menyampaikannya sebagai kesaksian kita bagi orang-orang di sekitar kita dan di lingkungan kita. Kita harus berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan, lalu dengan diri kita, baru kita bisa berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang tetap menunjukkan keadilan serta pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan lewat tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.